Assalamualaikum guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. USB Adventure saat ini masih berada di Kota Magelang, Jawa Tengah guys. Tepatnya di alun-alun Kota Magelang. Alun-alun ini sangat indah, sangat cantik, sehingga USB Adventure memandang perlu untuk mengeksplor tempat yang sangat cantik ini guys. Sebagaimana slogan Kota Magelang, yakni Kota Sejuta Bunga, alun-alun ini penuh dengan tanaman, bunga-bunga, sehingga kesan pertama ketika kita menginjakan kaki di alun-alun Magelang ini adalah keindahan dan keteduhan karena banyak pepohonan guys. Nah, kita explore sekarang. Kita mulai dari sisi sebelah selatan. Ini adalah sisi sebelah selatan alun-alun Kota Magelang guys. Jadi alun-alun ini nampaknya sengaja didesain sedemikian rupa untuk berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari olahraga, bisnis dalam arti untuk pedagang kecil, kemudian juga kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya ya guys, sebagai destinasi hiburan buat masyarakat menengah ke bawah ya. Nah, sisi sebelah selatan ini guys, sisi sebelah selatan alun-alun Kota Magelang ini dirancang atau dikhususkan untuk para pedagang angkringan. Jadi seluruh trotoar yang ada di sisi selatan, jalan alun-alun selatan itu diperuntukkan buat para pedagang angkringan dengan desain yang sama, sehingga tidak mengganggu keindahan ya. Atapnya, terpalnya itu sama, hanya dibedakan oleh nama pemilik angkringannya saja guys. Nah, sebelah selatan ada kantor Polres Kota Magelang. Nah, ini misalnya angkringan Cak Suroto ya, kemudian ada angkringan siapa ini, Pak Min, dan seterusnya. Jadi desain atapnya, terpalnya sama, hanya dibedakan oleh nama pemilik angkringannya guys. Jadi kalau Anda pecinta, penikmat angkringan, ini tempat yang sangat bagus untuk memanjakan lidah Anda. Kalau malam minggu ramai sekali di sini guys. Jadi tidak ada pedagang lain kecuali pedagang angkringan ya guys ya. Nah, kemudian setiap pohon itu dibuat lingkaran untuk duduk ya para pengunjung. Nah, ini adalah titik nolnya Kota Magelang guys ya, titik nolnya Kota Magelang, atau ya dapat disebut ini adalah pusat kota Magelang City. Di sana ada tempat peribadatan kaum Tionghoa ya, atau Konghucu, yang sudah dibangun sejak zaman Belanda guys. Kemudian ada kantor pos besar di sebelah timur alun-alun. Nah, ini kita sekarang sudah masuk ke sisi timur alun-alun, yakni di sisi Jalan Jenderal Ahmad Yani guys. Jadi setiap
tanah yang kosong dimanfaatkan untuk membuat taman-taman kecil di sini. Jadi alun-alun Magelang ini sudah sangat tua guys. Ini sudah mulai dibangun sejak Adipati Danuningrat pertama, atau boleh disebut sebagai Bupati Magelang yang pertama. Pada saat itu Indonesia dikuasai, atau khususnya kota Magelang dikuasai oleh penjajahan Inggris ya, Raffles ya. Pada saat itu Raffles senang sekali dengan hal-hal yang berbau keindahan, sehingga Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur kerajaan Inggris di Magelang atau di Indonesia saat itu menyetujui pembangunan alun-alun di tempat ini guys, di Magelang ini. Jadi sudah tua sekali ya guys ya. Nah kemudian pada masa penjajahan Hindia Belanda pada tahun 1800 sekian ya, alun-alun ini kembali dipercantik, dikembangkan dengan berbagai macam fasilitas di sekitarnya, seperti tadi ada kelenteng Ling Hock Hyo yang sebelah pojok tadi, kemudian gereja Santo Ignatius ada di sebelah utara ya, kemudian kantor pos dan menara air. Nanti kita akan lihat menara airnya guys ya. Jadi menara air itu sudah dibuat sejak zaman Belanda. Ini Jalan Ahmad Yani, tempat para pengunjung memarkir kendaraannya, mengunjung alun-alun. Nah itu guys, yang sebelah sana pojok itu adalah menara air peninggalan Belanda, water torrent. Nah ini kemudian kita sekarang sampai di sisi sebelah utara ya, alun-alun kota Magelang guys. Nah sisi sebelah utara ini dikonsep khusus untuk kuliner ya, dalam arti adalah untuk restoran-restoran yang lebih permanen. Kalau angkringan kan selesai angkringannya bisa dibawa pulang ya. Jadi ini restoran-restoran yang lebih permanen di sisi sebelah utara atau jalan alun-alun utara kota Magelang guys. Ini guys deretan kantin-kantin atau tempat makan. Dan sekali lagi desainnya juga dibikin sama supaya tidak menimbulkan kesan gap ya, mana kantin yang bagus, mana yang jelek. Jadi tadi kalau sisi selatan itu khusus untuk angkringan dari pojok ke pojok, sedangkan di sisi utara ini dari pojok ke pojok khusus untuk para pedagang makanan dan minuman yang lebih permanen ya, kantin. Nah itu guys, yang di atas itu adalah menara air buatan Belanda yang sampai sekarang masih berfungsi dan sekaligus menjadi ikon kota Magelang. Jadi kalau ke Magelang belum melihat menara air itu bohong ya, berarti belum ke Magelang. Berarti kalau mau melihat menara air ya harus ke alun-alun dulu. Di sisi utara khusus buat kuliner, kantin yang permanen guys. Jadi banyak sekali masyarakat memanfaatkan alun-alun ini untuk refreshing, kalau atau anak muda sekarang menyebut healing ya, healing.
Nah, banyak aktivitas masyarakat di sini, selain olahraga kalau pagi hari, kemudian mencari kuliner, tapi juga aktivitas-aktivitas lain seperti hiburan anak-anak, ya, kemudian juga aktivitas seni, ya, misalnya seperti seni belajar melukis dan sebagainya. Jadi memang pemerintah Kota Magelang ini memfasilitasi masyarakat yang ingin mengembangkan kreativitasnya di alun-alun ini, guys. Semua terwadahi di dinamika masyarakat. Magelang itu nampak sekali di alun-alun ini. Di alun-alun bukan sekedar lapangan kosong diberi papan nama, tetapi betul-betul difungsikan sebagai tempat rekreasi, tempat hiburan, tempat interaksi masyarakat, ya, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas biasanya gengsi, guys, maunya ke mall gitu ya. Nah, ini belajar menulis, belajar melukis, menulis dan sebagainya. Nah, kemudian di sisi ini juga, di sisi sebelah timur, guys, ini selain masih banyak aktivitas warga, keluarga, di sini juga disediakan spot khusus untuk para pedagang, ya, kuliner berbagai macam ini, guys. Lapak-lapak yang dibuat desainnya sekali lagi seragam. Jadi kita mau cari makan apa aja ada di sini, guys. Ditata sedemikian rupa. Nah, ini adalah patung Diponegoro, ya. Patung Diponegoro. Kenapa Kota Magelang ini menjadikan Diponegoro sebagai salah satu ikonnya? Karena Diponegoro ini tertangkap, ya, perjuangannya berakhir di kota ini, di Kota Magelang, ya, karena ditangkap karena tipu daya Belanda, ya. Tipu daya Belanda berhasil mengakhiri perjuangan Pangeran Diponegoro 1825-1830 kalau nggak salah, guys. 5 tahun itu Pangeran Diponegoro berjuang, berakhir di kota ini. Maka diabadikan oleh pemerintah Kota Magelang dalam sebuah patung tadi. Nah, ini masih spot-spot kuliner macam-macam, ada, ya, apalah susah disebut, ada dimsum, ada martabak, ada kebab, ada macam-macam, kerak telur juga ada, guys. Bukan hanya di Betawi saja kerak telur, ada bahkan bandrek juga ada, bukan hanya di Bandung. Nah, sekarang ini sudah hampir maghrib, sehingga sayup-sayup dari Masjid Agung yang berada di seberang barat alun-alun sudah mulai terdengar suara lantunan azan, ya, guys, ya. Ada panggilan sholat untuk umat Islam. Jadi masjid itu selalu berdampingan dengan alun-alun, guys, ya, karena memang secara filosofis itu alun-alun merupakan simbol keluasan titah manusia di dunia, di mana unsur mikrokosmos dan makrokosmos bersatu sebagai sebuah hubungan vertikal antara manusia dengan sang pencipta, secara horizontal antara manusia dengan alam semesta dan sesamanya. Jadi maka di manapun di Pulau Jawa ini, alun-alun itu pasti sebelahnya ada masjid, guys. Ini simbol penyatuan antara makrokosmos dan mikrokosmos, kira-kira begitu, guys, konsepnya, guys. Nah, karena sudah ada panggilan azan dari Masjid Agung Kota Magelang, kita siap-siap menunaikan sholat maghrib, guys, sambil mengabadikan sisi-sisi yang belum
sempat USB abadikan. Masih banyak keluarga menikmati suasana santai di alun-alun kota Magelang ini, guys. Itu masjid kota Magelang, yang Masjid Agung Kota Magelang, yang juga sudah sangat tua dan bersejarah, guys. I love Magelang, kota sejuta bunga. Magelang, kota sejuta bunga. Nah, demikian guys, liputan singkat USB Adventure dari alun-alun kota Magelang. Semoga liputan singkat ini ada manfaatnya. Dan sampai bertemu kembali dengan video-video USB Adventure lainnya di kota-kota dan destinasi lain yang tak kalah menariknya. Terima kasih. Wassalam.